Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu tidak punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya, punya ilmu forensik enggak, saksi? Enggak, Pak, tapi Enggak punya ya, enggak punya ya. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, masih di seputar sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Dan kali ini ada yang spektakuler tentunya. Reza Indragiri, ahli forensik, ini membuat semua yang hadir di ruang sidang terdiam. Dan bagaimana videonya akan kita lihat bersama-sama. Namun demikian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channelnya Cak Bokel. Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya, Pak. Tapi kamu tidak punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya, punya ilmu forensik enggak, saksi? Enggak, Pak, tapi enggak punya ya, enggak punya ya. Itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, ya, pertanyaan termohon. Yang mulia, ya, pertanyaan termohon menyudutkan saksi. Itu udah jelas provokatif. Iya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, saya intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan. Itu boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Iya Pak, yang ini siap. diajukan sebagai saksi. Baik. Bukan ahli. Iya. Ya, tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya, Pak. Ya, baik. Karena Terima kasih. kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja, Pak. Sama novum dia. Ya. Dia penemu novumnya. Silakan, Pak. Baik. Tapi untuk mempertahankan satu pengkambing hitaman atau suatu kebohongan, diciptakanlah kebohongan yang lain. Ya kan? Diciptakan kebohongan lain untuk menutup kebohongan yang awal. Sampai pada tingkatan baik itu penuntutan maupun penghakiman, kebohongan itu diciptakan dari yang satu menjadi kebohongan yang lain, akhirnya terciptalah kebohongan itu menjadi satu kebenaran. Bagaimana menurut forensik? Majelis, sebelum saya menanggapi pertanyaan saudara pemohon, saya terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan maaf kepada baik itu majelis maupun kepada bapak-bapak advokat dan juga bapak-bapak dan ibu jaksa. Karena ini terus terang salah satu materi yang saya sampaikan ketika saya mengajar misalnya di diklat Mahkamah Agung. Pertanyaannya begini. Sekali lagi saya mohon maaf majelis. Ada klaim kan begini, ada pernyataan normatif begini. Praduga tak bersalah. Sekarang kalau pertanyaan itu diajukan ke saya akan katakan begini. Saya dengan segala hormat tidak teryakinkan bahwa dengan segala hormat semua orang di ruang penegakan hukum yang mulia ini sungguh-sungguh bisa konsisten dengan aturan main itu. Pertanyaannya, kenapa saudara sedemikian negatif berpandangan tentang personil penegakan hukum, begitu ya? Mungkin ini saya membayangkan sebuah dialog di ruang kuliah. Jawaban saya begini. Dari sudut pandang psikologi forensik, kerja jaksa, kerja advokat 100% bertolak belakang dan tidak mungkin sangat kecil kemungkinannya beralih posisi. Maksudnya begini. Ketika seorang terdakwa duduk di kursi pesakitan, jaksa dari sudut pandang psikologi forensik niscaya akan mencari, menggali, mengeksplorasi faktor disposisi. Saudara jaksa bisa mengikuti maksud saya tidak ini? Tadi sempat saya jelaskan apa itu disposisi dan apa itu situasi. Disposisi adalah faktor internal, faktor diri orang yang bersangkutan. Situasi adalah faktor eksternal. Jadi ketika seorang terdakwa duduk di sini, seorang saksi duduk di sini, proses berpikir jaksa
adalah menemukan faktor disposisi pada diri terdakwa. Karena ketika jaksa berhasil menemukan faktor disposisi itu, maka jaksa punya alasan untuk mengatakan terdakwa bersalah. Semakin yakin jaksa bahwa mereka sudah menemukan faktor disposisi, maka semakin besar pula kemungkinan mereka akan mengajukan tuntutan yang sangat berat bagi diri terdakwa. Karena mereka teryakinkan bahwa tidak ada pihak lain, tidak ada faktor situasi, tidak ada faktor eksternal, tidak ada faktor lingkungan apapun kecuali faktor disposisi, kecuali faktor dalam, kecuali faktor orang, kecuali faktor terdakwa itu sendiri yang melakukan, yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa pidana. Itu proses berpikir jaksa. Proses berpikir advokat adalah sebaliknya. Mereka berpikir by default, otomatis mencari faktor situasi. Bahwa mereka harus meyakinkan semua pihak, peristiwa pidana itu terjadi bukan karena terdakwa, tapi karena faktor di luar diri terdakwa. Eksternal, situasi, lingkungan, orang lain, dan seterusnya. Semakin advokat atau penasihat hukum yakin bahwa perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu terjadi karena faktor situasi, bukan karena faktor terdakwa, maka penasihat hukum semakin percaya diri untuk mengatakan klien kami tidak bersalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah sekarang, apakah saya boleh berlanjut tentang proses berpikir hakim majelis? Baik. Kalau dipandang tidak layak, saya berhenti sampai di sini. Silakan, kami pengen tahu juga. Baik, berarti majelis mengizinkan saya untuk lanjut. Silakan. Baik. Saya diam sebentar untuk memastikan saya memilih kosakata yang tepat majelis. Saya karena ya serius majelis. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya sedang menghina lembaga peradilan, sama sekali tidak. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya melakukan ya katakanlah contempt of court atau tidak. Saya menjunjung penuh rasa hormat saya terhadap institusi peradilan, terhadap majelis. Saya lanjut majelis? Silakan, Pak. Baik. Baik. Tadi saya sudah sampai pada sebuah simpulan, jaksa tidak mungkin bergeser mencari faktor situasi. Sebagaimana advokat atau pengacara tidak mungkin bergeser mencari faktor disposisi. Nah, sekarang bagaimana posisi hakim? Begini. Sudah barang tentu dengan duduk di tengah, kenapa saya harus melihat saudara terus ya? Jadi kesannya saya kok jadi malah berpihak begini. Saya lihat majelis saja. Ya. Sungguh majelis, saya merasa merasa rendah lah duduk di kursi ini. Gitu. Jadi berat juga menatap ke arah majelis. Apalagi karena posisinya kan berbeda. Mendongak bukanlah sebuah posisi yang menyenangkan untuk dilakukan. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Dengan duduk di tengah, maka kita terus-menerus yakinkan diri kita bahwa hakim berada pada posisi yang netral. Ibarat sebuah garis, di sini kutub sebelah sini ada penasihat hukum, di kutub sini ada jaksa, di tengah adalah hakim. Normatif seperti itu. Tetapi dengan segala hormat majelis, saya tidak teryakinkan dengan. Saya tidak teryakinkan. Kenapa? Karena saya bisa dikoreksi sekiranya saya salah, mohon dimaafkan. Berkas yang diterima pertama kali oleh otoritas pengadilan bukanlah berkas dari kedua belah pihak, tidak. Berkas yang diterima sejak 0 km, bahkan sebelum persidangan pertama berlangsung, adalah berkas yang diperoleh dari jaksa. Itu mengakibatkan betapapun secara teoritis hakim berada di tengah, tapi dari sudut pandang psikologi forensik, saya punya alasan paling tidak untuk khawatir lah atau menduga-duga bahwa karena berkas yang diperoleh sejak awal hanya dari satu pihak, maka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, framing terhadap proses persidangan yang mulia ini adalah framing sesuai potret situasi yang dibangun oleh jaksa. Dengan demikian, secara aktual, menurut saya majelis dengan segala hormat, hakim tidak berada di tengah. Tapi bandul itu berada di salah satu sisi. Karena hakim sudah terframing oleh berkas yang sejak awal, bahkan sejak sebelum dimulainya persidangan, hanya diberikan
oleh salah satu pihak. Framing sudah berlangsung. Dari situ ingin saya katakan, pertama, betapa beratnya tugas penasihat hukum. Karena penasihat hukum, maaf kalau kosakata saya tidak baik majelis, penasihat hukum harus bekerja keras untuk membetot kaki hakim untuk berpindah dari satu kutub ke kutub netral kembali, bahkan syukur-syukur pindah ke kutub mereka. Dengan kata lain, ketika persidangan ini dimulai, pihak jaksa sudah mendapatkan bonus 1 poin. Sementara penasihat hukum 0. Tugas mereka adalah mengembalikan kedudukan ke 0-0, draw, imbang, bahkan syukur-syukur mereka berusaha mengembalikan posisi ke 0-1. 1 untuk mereka. Dengan kata lain, dalam bahasa psikologi begini majelis, hakim sejak awal sudah mengalami framing. Yang harus dilakukan adalah deframing, menetralisasi efek framing, kemudian reframing, membangun framing ulang sebagaimana yang diinginkan oleh pihak seberang. Dari situ majelis, saya terus terang jadi lupa pertanyaan saudara pemohon apa. Tetapi yang ingin saya, iya, terus terang. Tapi mudah-mudahan ini relevan. Mudah-mudahan saudara, ya, tentang praduga tak bersalah tadi ya. Nah, kalau saudara pemohon mengatakan bagaimana pandangan saya tentang praduga tak bersalah, izin majelis, saya dari sudut pandang keilmuan saya yang jelas punya keterbatasan ini, saya tidak teryakinkan. Saya tidak yakin siapapun di ruangan sidang yang mulia ini, baik itu dengan segala hormat otoritas kejaksaan, otoritas advokat, dan dengan segala hormat otoritas hakim, sungguh-sungguh berada pada titik praduga tak bersalah, berada pada titik netral. Saya tidak yakin. Dengan segala hormat majelis. Demikian. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi beberapa pendapat yang disampaikan oleh Bapak Reza, ahli forensik, yang di ruang persidangan ini sangat-sangat membuat semuanya terdiam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan begitulah adanya mekanisme persidangan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran dan kedepannya akan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti Capokel. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.